Halo semuanya, apa kabarnya? Pastinya dahsyat, ajaib, wow, berluar biasa. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di Amare Podcast Let's Be The Light. Sebelum menonton, teman-teman jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekaligus dapat menambah wawasan kita semua. Topik yang akan kita bahas is about journey, bukan perjalanan antara aku dan kamu ya. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah perjalanan sebuah perguruan tinggi yang belum banyak dikenal, namun memiliki sejuta perjalanan yang dapat membuat kita berpikir, wah gila sih nih kampus, memang mantap banget perjuangannya. Perguruan tinggi tersebut adalah Institut Santi Buana Bengkaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita di podcast kita pada kali ini, yaitu Suster Skolastika Putri Karmel. Halo. Halo Suster. Halo juga Boyke. Apa kabarnya Suster? Kabar baik. Nah, sebelumnya Suster bisa memperkenalkan diri. Siapa tahu ada teman-teman kita yang pada kepo dan belum tahu siapa sih Suster ini dan apa hubungannya dengan Institut Santi Buana. Oke, jadi memperkenalkan diri nih ya. Iya, Suster. Halo semuanya, nama saya Suster Skolastika Putri Karmel. Itu nama biaranya ya. Nah, tapi karena saya jadi dosen di kampus ini, jadi saya perlu memakai nama asli, yaitu nama ketika saya lahir sesuai dengan akta kelahiran. Jadi sesuai KTP, sesuai ijazah, nama saya adalah Helena Anggraini. Tapi saya lebih sering dipanggil Suster Skolastika. Nah, di kampus ini saya selain sebagai dosen juga menjadi wakil rektor 1 bidang akademik. Ya, kayaknya cukup singkat, jelas, padat ya Boy ya. Nah, teman-teman yang di rumah mungkin yang bertanya sekarang status Suster Sko ini apa sih? Nah, jadi status Suster Sko itu adalah menikah alias mempelai Tuhan Yesus. Benar nggak nih Suster? Betul sekali. Iya. Nah, teman-teman, meskipun beliau memilih untuk menjadi seorang biarawati, namun semangat untuk memajukan generasi penerus bangsa, terutama dalam bidang pendidikan, adalah hal yang sangat penting. Nah, berbicara tentang pendidikan, kita mau tanya-tanya nih sama Suster tentang perjalanan kampus Institut Santi Buana ini hingga bisa sampai di titik ini. Dimana kan Suster dulu kampus ini mungkin bisa dibilang masih cukup jauh tertinggal ya Suster. Mungkin karena lokasinya yang sulit dijangkau Suster. Namun sekarang perkembangan Institut Santi Buana ini bisa semaju ini. Bagaimana kisah perjalanannya Suster dan ide perkembangan kampus Santi Buana ini seperti apa Suster? Oke, wah kalau ngomong sejarah panjang nih Boy. Tapi ya saya usahakan cerita dengan lebih singkat deh ya. Jadi kenapa sih kampus ini bisa berdiri begitu? Tentu saja idenya awalnya berasal dari bapak pendiri, yaitu Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Nah, Romo Yohanes Indra Kusuma CSE itu mendapatkan inspirasi untuk mendirikan sebuah kampus. Itu sudah lama banget Boy ceritanya. Jadi dulu Romo itu mendapatkan tanah yang cukup luas di Lampung. Luas banget. Nah, jadi Romo pergi ke sana survei. Ternyata sesudah sampai di sana, apa yang terjadi? Lokasinya tidak strategis, jauh banget dari mana-mana, infrastrukturnya juga sangat terbatas. Nah, jadi akhirnya waktu itu ya agak kecewa juga sih ya. Tapi waktu itu Romo didampingi oleh orang-orang Lampung yang ternyata kemudian bermurah hati, tergerak hatinya menawarkan tanah mereka. Jadi mereka mendapatkan waktu itu tanah yang cukup bagus, lokasinya strategis, begitu ya, bagus banget buat kampus, masih di Lampung, di daerah Tanjung Karang, ibu kota Lampung. Nah, waktu itu semuanya sudah siap dibangun nih, tanah sudah ada, izin sudah ada, biaya sudah siap. Tapi ternyata ditemukan sebuah kendala yang sangat besar. Sehingga betul-betul kartu mati punya Boy, nggak bisa dibangun waktu itu.
Nah, jadi akhirnya proyek itu terpaksa dibatalkan. Terus waktu itu ceritanya ada seorang pejabat tinggi dari daerah Kalimantan Barat datang ke tempat kami. Jadi tempat kami itu ada sebuah rumah retret, yaitu di Lembah Karmel di Cikanyere, Jawa Barat. Nah, pejabat tinggi dari Kalimantan Barat itu retret ceritanya di tempat kami itu. Terus begitu pejabat tinggi itu bilang, waduh, saya cari Tuhan kemana-mana, akhirnya saya menemukan Tuhan di tempat ini. Nah, lalu pejabat tinggi itu bilang dia rindu sekali ada tempat seperti Lembah Karmel di Kalimantan Barat. Nah, jadi waktu itu Romo Yohanes mulai terinspirasi begitu ya untuk membuka sebuah kampus di Kalimantan Barat. Nah, tapi Kalimantan Barat itu luas banget kan. Nah, jadi waktu itu pertama sekali dapat tanah ya, calon tanah ya, di daerah Kayu Tanam di Landang. Tapi ternyata memang tanahnya luas ya, tempatnya juga bagus. Tapi ternyata harganya nggak cocok. Kalau mau bikin kampus kan bukan bikin rumah ya. Kalau bikin rumah mungkin beli tanah 100 meter persegi cukup ya. Tapi kalau kampus kan besar. Nah, jadi kalau harganya terlalu mahal ya, kami juga tidak sanggup gitu membelinya. Nah, kemudian akhirnya dapat calon tanah lagi nih di daerah Karangan. Nah, sesudah ke sana tanahnya bagus, luas, ternyata banjir begitu. Jadi kan nggak mungkin ya bikin kampus di daerah banjir. Nah, terus cari-cari lagi nih, masih belum putus asa ya. Cari-cari lagi, akhirnya dapat tanah di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di daerah Tampe gitu. Jadi di kaki Gunung Tampe ya, bukan gunung sih ya, Bukit Tampe begitu. Nah, terus dapat tanah di situ, tanahnya cukup luas, bagus, sumber airnya juga bagus begitu. Dan waktu itu sudah senang banget, kita sudah pasti nih mau bangun kampus di situ. Tapi apa yang terjadi? Ada kendala lagi. Ternyata tanahnya berubah status menjadi hutan produksi. Nah, nggak mungkin kan bikin kampus di hutan produksi. Jadi bayangin udah berapa kali gagal tuh boy. Berapa kali ya? Wah, berkali-kali ya. Nah, sampai waktu itu rasanya memang sudah bingung begitu ya, sudah bingung ini harus bagaimana. Dan yang waktu itu lebih bingung lagi, sudah mau peletakan batu pertama untuk kampus Santibuana. Dan Dirjen Dikti dari Jakarta, puji Tuhan banget waktu itu berkenan untuk hadir meletakkan batu pertama itu. Kenapa? Karena daerah Bengkayang ini merupakan daerah perbatasan. Dan kalau sebuah kampus berdiri di daerah sebuah perbatasan, itu bisa menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan ketahanan nasional di daerah perbatasan begitu. Itu sebabnya Dirjen Dikti berkenan hadir untuk meletakkan batu pertama. Tapi, nah ini dia tapinya, Dirjen Dikti sudah mau datang, tanahnya kita belum punya, lalu itu batu mau diletakkan di mana, begitu kan. Nah, tapi ya puji Tuhan, syukur banget waktu itu masyarakat Bengkayang sangat kompak ya, masyarakat Bengkayang itu luar biasa baik. Mereka berusaha mencari lokasi dan kemudian akhirnya menemukan lokasi yang sangat indah, sangat bagus, yaitu di tempat kampus Institut Santibuana sekarang ini. Jadi itu berkat masyarakat Bengkayang, kemurahan hati yang punya tanah ini, juga masyarakat Bengkayang yang lain, itu merekomendasikan tempat ini. Dan sekarang setelah tempat ini kita pilih, memang bersyukur banget ya, ternyata dari lokasi-lokasi yang sebelumnya, tempat ini merupakan tempat yang bisa dibilang paling maju begitu, bener nggak boy? Jadi dari segi fasilitasnya, infrastrukturnya semua, jadi memang kerasa sekali Tuhan itu menuntun kita gitu ya. Kami ini kan waktu itu kebanyakan berasal dari Pulau Jawa, nggak kenal Kalimantan Barat, nggak tahu apa-apa, jadi nggak ngerti gitu loh, pilih tempat tuh mestinya di mana sih. Nah, terasa sekali Tuhan tuh nuntun satu-satu. Ketika kamu di sini, kayaknya Tuhan bilang jangan di situ. Terus kami pindah lagi, terus Tuhan bilang bukan di situ. Nah, akhirnya ditemukanlah tempat ini yang lokasinya di kota, tapi suasananya kayak suasana desa, indah gitu ya, hening, nyaman. Dan tapi infrastruktur fasilitasnya level kota dong gitu.
Ya, kurang lebih itu sih sejarahnya, latar belakang berdirinya Institut Santibuana. Oke, Suster. Jadi perjalanan Santibuana ini cukup panjang ya, Suster, dan sangat memerlukan perjuangan sekali. Tetapi apakah dari jatuh bangunnya mendirikan kampus Santibuana ini sempat terbesit di benak Suster atau rekan-rekan kerja Suster yang memperjuangkan Santibuana ini mungkin terbesit untuk menyerang seperti itu, Suster? Oke. Sebelum menjawab, saya mau cerita dulu sedikit nih ya. Yes. Jadi waktu itu kami pertama sekali pindah ke sini itu kan bulan Agustus tahun 2016. Karena izin pendirian kampus itu keluarnya 20 Juli 2016. Lalu kami langsung ke sini awal Agustus, kami tidak mau buang waktu lagi, kami mau langsung buka kampusnya gitu kan, izin sudah ada nih. Nah, jadi bisa dibayangkan dalam waktu singkat kami berusaha cari mahasiswa begitu. Nah, yang puji Tuhan waktu itu kita dapat mahasiswa ya, yaitu angkatan pertama yang puji Tuhan juga sekarang sudah lulus semua, sudah jadi sarjana. Nah, cuma mereka waktu itu mungkin awalnya itu tidak kepikiran untuk kuliah mungkin ya. Nah, setelah di Bengkayang ternyata mau dibuka kampus, jadi waktu itu mereka mau kuliah. Nah, waktu itu 2016 kondisinya ketika kami datang ke sini, kami waktu itu agak terkejut ya, agak terkejut gini. Karena kebanyakan anak muda yang di sini itu nggak ngerti apa itu WA, nggak tahu apa itu email begitu. Tapi kami yakin bukan anak mudanya bodoh, enggak. Mereka cerdas gitu ya, semuanya cerdas begitu. Dan kami juga membuat tes masuk kan untuk bisa masuk Institut Santibuana. Jadi mereka cukup cerdas untuk bisa kuliah di sini gitu. Jadi kami berpikir sebetulnya kenapa ya, kok ini seperti kayak tertinggal jauh begitu. Jadi mungkin backgroundnya banyak anak muda di sini itu yang menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di tempat yang serba terbatas infrastrukturnya, mungkin nggak ada sinyal, mungkin nggak ada listrik, atau keterbatasan pendidikan dasar dan menengah, mungkin fasilitas sekolah, mungkin keterbatasan guru-guru begitu. Karena kenyataannya waktu itu ketika sudah mulai perkuliahan ya, nggak ada 1 bulan kami perkenalkan WA, email kan, emailnya harus email kampus ya. Wah, langsung cepet canggih semuanya gitu loh, langsung pada bisa gitu. Malah sekarang banyak yang jadi YouTuber juga gitu kan. Ya namanya juga anak milenial ya. Milenial banget gitu. Jadi walaupun dari nol nggak tahu apa-apa, diperkenalkan sedikit tuh langsung canggih gitu. Nah, itu sebetulnya suatu peristiwa kecil, suatu peristiwa sederhana yang membuat saya merasa bahagia banget gitu ya. Dan saya juga yakin tim saya ya, para romo, suster, frater, juga para dosen begitu merasa bahagia. Bahagia banget ketika melihat ada perubahan begitu ya, membuat orang-orang berubah, jadi lebih pintar, jadi lebih terampil, jadi lebih kaya, jadi lebih canggih begitu ya, jadi lebih cakep-cakep begitu ya, berkembang banget gitu ya, lebih beriman, lebih bermoral begitu. Nah kan ada nih, kita sering dengar kan orang ngomong gini, nasib kita di tangan Tuhan gitu. Nah ketika kita melakukan sesuatu lewat karya kita atau lewat kata-kata kita, nasib orang berubah, itu bahagia sekali, bersyukur sekali, karena berarti kan Tuhan pakai kita gitu loh. Karena kita kan cuma alat ya, kita ini siapa sih gitu bisa ngubah-ngubah nasib orang gitu ya. Tapi kalau lewat kata-kata kita atau lewat pelayanan kita, nasib orang berubah itu kan berarti karena Tuhan pakai kita. Dan itu membuat saya bersyukur karena merasa, oh iya ya, saya tuh deket banget sama Tuhan. Dan bukan saya aja tapi semua tim yang di sini ya, para romo, suster, para dosen begitu, sehingga Tuhan berkenan memakai kami menjadi alat kecil di tangannya begitu. Nah itu yang membuat, kalau tadi kembali ke pertanyaannya, pernah nggak sih terbersit putus asa? Jadinya ya enggak ya. Jadi kayak saya ingat banget kemarin itu kan saya menggunting kertas nih, pinggirnya tuh rege-rege gitu loh. Nah terus saya gunting supaya rapi. Nah terus saya jadi terinspirasi begitu ya, bahwa gunting itu kayak saya gitu loh, bisa membuat gunting ini bisa membuat kertas rapi karena gunting itu di tangan saya. Kertasnya jadi cantik, jadi bagus,
berkat gunting itu. Tapi kan gunting nggak bisa apa-apa kalau saya nggak gunakan gitu kan. Nah jadi ya saya melihat kan saya ini cuma alat ya, masa alat teriak-teriak capek kan bukan karya saya gitu. Jadi selama Tuhan mau pakai ya saya bersyukur gitu ya. Kalau capek tinggal tidur aja, istirahat, minum vitamin, terus ya udah jalan lagi gitu, menyerahkan diri lagi kepada Tuhan biar Tuhan memakai. Dan memang saya melihat semua ini kehendak Allah ya. Jadi Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Kami cuma alat begitu. Baik Suster, dari mungkin proses jatuh bangunnya Institut Santi Buana ini, apakah sempat terpikirkan Suster kalau kampus Santi Buana ini bisa bertahan hingga saat ini seperti itu? Oke, iya sih. Maksudnya gini ya, memang waktu awal itu kan ada banyak kegagalan ya jatuh bangun, tapi kami melihat kegagalan itu sebagai bimbingan Tuhan begitu loh. Kami tidak melihat itu sebagai kegagalan, tapi kayak Tuhan bimbing, salah jalannya, bukan ke situ ke sini begitu. Jadi dituntun gitu loh. Jadi memang sejak semula kami tidak pernah punya pikiran bahwa kampus ini bakalan bubar jalan gitu ya. Jadi kami percaya sih bahwa kalau ini memang karya Tuhan, maka Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya gitu. Suster, dari mungkin bisa kita lihat ya Suster, dari kenapa dari semua daerah di Indonesia kan banyak ya Suster, kenapa pilihannya itu di Bengkayang ini Suster? Kenapa nggak di tempat mungkin yang lebih berpotensi di seperti daerah-daerah yang banyak peminatnya untuk belajar seperti itu atau bersekolah, mungkin seperti di Jogja, mungkin Malang, Surabaya, dan mungkin Bandung? Iya, saya lahir dan besar di Bandung ya, dan di Bandung itu kampus banyak banget. Saya baru keluar rumah, jalan beberapa langkah udah ketemu kampus. Terus udah gitu jalan sedikit lagi ketemu kampus lagi. Jadi di Pulau Jawa itu kampus luar biasa banyaknya begitu ya. Nah, tapi memang betul sih kalau misalnya kita bisnis ya, kalau mau buka bisnis ya bagusnya di tempat yang banyak orang dan banyak peminat gitu, dan orang yang mampu bayar juga dong gitu kan. Dan kalau misalnya kita buka kampus di Jawa tuh pasti ya bukan pasti ya, tapi kemungkinan besar lah ya, kita akan mendapatkan keuntungan secara finansial lebih besar begitu. Tapi sejak semula Romo Yohanes itu tidak pernah punya niat mendirikan kampus untuk tujuan profit begitu. Jadi sejak semula Romo Yohanes itu menanamkan kepada kami semua semangat pelayanan. Jadi kami hadir di sini untuk melayani gitu, untuk menjadi alat Tuhan. Nah, mengenai di mananya, kok di Bengkayang? Mungkin nanti kalau udah meninggal saya tanya Tuhan ya. Kok Tuhan nuntun kami sampai ke Bengkayang gitu loh. Jadi yang ada di hati saya sih cuma terharu aja gitu ya, melihat bahwa Tuhan itu sayang banget gitu loh sama anak-anak muda di sini gitu, sampai nuntun kami ke tempat ini gitu. Nanti kita sama-sama tanya deh, boleh nggak sama Tuhan? Oke. Saya sedikit terharu nih ya Suster dengar kisah perjuangan Santi Buana ini hingga sampai ini tuh pada titik ini, dan Santi Buana ini bisa kita lihat dapat berkembang ya Suster, lebih maju, dan bahkan mungkin nanti bisa sepantaran dengan kampus-kampus lainnya seperti itu. Amin ya teman-teman di rumah. Amin. Nah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di podcast kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Suster Sko yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Amare Podcast ini. Terima kasih Suster. Sama-sama, terima kasih juga. Nah, teman-teman semuanya, semoga apa yang disampaikan pada podcast kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan, wawasan kita, sekaligus menambah rasa kepo kita pastinya untuk topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Silvanus Boyke, permisi pamit undur diri. Let's be the light. Dadah.